Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Solih-solihah, pekan lalu kalian telah menikmati libur panjang selama pandemi ini. Solih-solihah, semoga dengan libur kemarin, pekan ini kita tetap bersemangat untuk melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh. Solih-solihah, mari kita belajar bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Solih-solihah, hari ini kita akan belajar tentang pengamalan sila Pancasila. Pengamalan adalah sikap atau perilaku. Jadi, pengamalan sila Pancasila adalah sikap atau perilaku yang mencerminkan sila dalam Pancasila. Solih-solihah masih ingat kan bunyi sila-sila dalam Pancasila? Tentunya kita sudah sering membacakan bunyi 5 sila ini ketika upacara bendera hari Senin. Ya, lambang-lambang dari sila Pancasila ini terdapat di badan lambang negara kita. Sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama ini dilambangkan dengan bintang yang sudutnya berjumlah 5. Maksudnya, bintang ini adalah penerang atau pemberi petunjuk. Apa pemberi petunjuk? Yaitu agama yang datangnya dari Tuhan. Jadi bangsa Indonesia itu meyakini dan mengakui bahwa kemerdekaan yang kita raih hari ini adalah rahmat dan pertolongan dari Tuhan. Pancasila sila pertama ini juga termaktub di Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 yang artinya katakanlah dialah yang Maha Esa. Sikap yang mencerminkan sila yang pertama yaitu takwa. Takwa adalah menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagai warga Indonesia, kita wajib percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Masih ingat ya solih-solihah, di Indonesia mengakui adanya 5 agama. Setelah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari, kita harus saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama kepercayaan masing-masing. Misalnya kita, umat muslim harus tetap menghormati perayaan atau peribadatan umat beragama lain. Selain menghormati upacara atau peribadatan umat agama lain, kita juga harus membina kerukunan hidup, bersikap toleran, kemudian tolong-menolong antar umat beragama. Baik, sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini bergambar atau berlambangkan rantai emas. Rantai emasnya berbentuk lingkaran yang menyimbolkan perempuan dan berbentuk persegi yang menyimbolkan laki-laki. Dan di sini juga mata rantainya saling berkaitan. Maksudnya adalah mata rantai yang saling mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik antar umat manusia, entah itu laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dan perempuan itu tetap harus bekerja sama, menguatkan satu sama lain untuk negara kita. Sikap pengamalan sila kedua ini yang pertama adalah adil. Adil yang dimaksud di sini adalah berperilaku adil tanpa memandang ras, suku, agama, dan status sosial. Dan yang kedua adalah menghormati orang lain. Misalnya, menghormati hak orang lain itu adalah memberi tempat duduk pada ibu hamil di angkutan umum. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga harus menghormati semua orang, apapun profesinya, apapun pekerjaannya. Jadi misalnya kalau di sekolah kita tetap harus menghormati guru, kepala sekolah, petugas administrasi, atau bahkan petugas kebun.
Sikap yang ketiga yaitu tolong menolong. Tolong menolong contohnya mengunjungi teman yang sakit, membantu korban bencana alam, atau bisa juga memberi santunan kepada yang membutuhkan. Dan yang keempat, yaitu sikap yang keempat adalah menghargai orang lain. Contohnya yang bisa diaplikasikan adalah tidak membeda-bedakan teman, saling mencintai, juga mendengarkan pendapat orang lain, siapapun itu gitu. Sikap sila kedua ini juga termaktub di Quran Surat An-Nisa ayat 135 yang potongan ayatnya berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah." Baik, salih-salihah. Ini ada Bu Guru punya dua gambar. Gambar yang pertama, di sini ada seseorang yang menyakiti fisik temannya, dan gambar yang kedua ini adalah body shaming atau mengolok-ngolok. Salih-salihah, kedua gambar ini tidak mencerminkan sila kedua. Karena menyakiti fisik ataupun mengolok-olok teman atau orang lain itu sama halnya tidak menghargai dan menghormati orang lain. Baik, sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin ini bentuknya besar, yang kira-kira kalau ada orang berteduh di bawahnya itu pasti akan ada banyak orang yang bisa berteduh di bawahnya. Maksudnya adalah Pancasila, terutama sila ketiga, bisa menaungi semua warga Indonesia dari semua kalangan. Akar pohon beringin ini memiliki akar yang menjalar ke mana-mana, sama halnya dengan Indonesia yang memiliki keragaman suku, budaya, dan agama yang menyatu di bawahnya. Bunyi Persatuan Indonesia merupakan makna bahwa kita sebagai warga Indonesia wajib untuk bersatu membangun negeri ini supaya tidak mudah tercerai-berai karena hasutan. Salih-salihah, sikap yang bisa kita aplikasikan dalam pengamalan sila ketiga ini yang pertama adalah bangga dan cinta tanah air dengan membeli dan menggunakan produk-produk dalam negeri. Dan yang kedua adalah kita rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Caranya dengan rajin belajar, apapun situasinya. Dan yang ketiga, kita menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Ya, di sila ketiga ini termaktub juga dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Salih-salihah, Allah memang menciptakan kita di dunia ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya, supaya kita itu saling kenal mengenal dengan satu dengan yang lainnya. Namun Allah tidak menilai sukunya, tidak menilai bangsa apa yang lebih baik, gitu ya. Allah hanya akan menilai ketakwaan kita. Baik, salih-salihah, isi kelima Pancasila dalam Islam itu sudah termaktub dalam firman Allah ya, di beberapa suratnya. Semoga kita dimudahkan Allah untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang bisa mengamalkan sila-sila Pancasila yang sesuai dengan koridor Islam. Terima kasih salih-salihah, semoga bermanfaat. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa mengakhiri pembelajaran jarak jauh ini dengan kembali bersekolah di SD ITKIJ. Salih-salihah, sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru minta tolong sekalian membaca buku halaman 105 yang berjudul Bibit Perpecahan. Kemudian Bu Guru minta tolong tulislah di selembar kertas jawaban kalian pada soal halaman 113.
Semangat ya salih-salihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salih-salihah, itu ya materi kita hari ini. Kesimpulan dari materi yang Bu Guru sampaikan hari ini adalah kita bisa menyebutkan dan mengaplikasikan pengamalan sila-sila Pancasila, di mana sila dan Pancasila itu tadi sudah termaktub di firman Allah di dalam Al-Quran. Salih-salihah, terima kasih dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bu Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.